Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yaitu analisis semantik kode antara dan pembangkit kode. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami memperkenalkan anggotanya. Saya Nur Hikmah, di samping saya ada Amanah Kabar Indriani, di samping saya lagi ada Daya Aziz Bidang Ibadah dan Rahmat Saputra yang berhalangan hadir. Langsung saja, semantik analyzer. Proses ini merupakan proses kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu analisa leksikal atau scanning dan analisa sintaks atau parsing. Bagi yang terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik, memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan dari parsing. Proses analisa sintaks dan analisa semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit dipisahkan. Contoh, A sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C plus D. Parser hanya akan menarik simbol sama dengan plus dan bintang atau kali. Parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Untuk mengenali makna dari simbol-simbol tersebut, compiler memanggil routing semantik. Untuk mengetahui makna, maka routing ini akan memeriksa apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya, menggunakan tabel simbol. Pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block. Selanjutnya, pengecekan yang dilakukan dapat berupa 1. Memeriksa penggunaan nama-nama keberlakuannya, meliputi duplikasi. Apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali? Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Selanjutnya, terdefinisi. Apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum? Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Yang kedua yaitu memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement yang ada. Misalnya, bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Contohnya, pertama yaitu ekspresi yang mengikut if berarti tipenya boolean, akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Analisa semantik sering juga digabungkan dengan intermediate code yang akan menghasilkan output intermediate code. Intermediate code ini nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya, yaitu pada bagian back end compilation. Intermediate code pertama yaitu memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Yang kedua yaitu lebih machine independent. Hasil dari intermediate code dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Yang ketiga yaitu proses optimasi lebih mudah. Lebih mudah dilakukan pada intermediate code daripada program sumber atau source program atau pada kode assembly dan kode mesin. Intermediate code ini lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Kerugiannya adalah melakukan 2 kali transisi, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Amanah Kabar Indriani. Selanjutnya masih tentang intermediate code. Ada dua macam intermediate code, yaitu notasi postfix dan end tuple. Notasi postfix mempunyai struktur operan, terus operator. Misalnya ada A plus B dikali C plus D. Maka notasi postfixnya menjadi AB plus CD plus ini kali. Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix. Misalnya if, then, statement pertama, else, statement kedua. Nah, diubah ke postfix menjadi ekspresi label 1, BZ, statement 1, label 2, BR, statement 2. BR sendiri merupakan branch if zero atau salah. Dan BR itu merupakan melompat tanpa harus ada kondisi yang dites. Contoh, if A lebih dari B, then C sama dengan D, else C sama dengan E. Nah, ada contoh lagi. If A lebih dari B, then C sama dengan D, else C
Bila di dalam bentuk postfix menjadi 11 A didefinikan menjadi A, 12 B, 13 lebih dari, 14 22, 15 BZ, 16 C, 17 D, 18 sama dengan 19 spasi, 20 25, 21 BR, 22 C, 23 E, 24 sama dengan 25 spasi. Nah, bila ekspresi A lebih dari B salah, maka loncat ke instruksi 22. Bila ekspresi A plus B benar, tidak ada loncatan, maka instruksi berlanjut ke 16, 18, lalu loncat ke 25. Contoh, while ekspresi do statement diubah ke postfix menjadi ekspresi label 1 BZ, statement label 2 BR. Instruksi A sama dengan 1, while A kurang dari 5 do, A sama dengan A plus 1. Dalam bentuk postfixnya bisa dilihat seperti pada keterangan di bawah. 10 A plus 1, 12 sama dengan 13 A, 14 5, 15 kurang dari 16 25, 17 BZ, 18 A, 19 A, 21 plus 22 sama dengan 23 13, 24 BR, 25 spasi. Selanjutnya ada triple notation. Nah, notasi pada triple dengan format operator, operan, operan. Jika tadi pada yang sebelumnya kan operator, operator, operan, nah sekarang adalah operator, operan, operan. Nah, contohnya A sama dengan D kali C plus B bagi E. Jika dibuat intermediate code triple menjadi yang pertama kali D C. Terus yang kedua bagi B E. Yang ketiga plus statement 1, 2, yang keempat sama dengan A dan 3. Nah, jadi kan itu yang dituliskan dulu operan-operannya dulu seperti operatornya dulu kayak plus, kali atau bagi ataupun sama dengan. Nah, perlu diperhatikan presidensi atau hierarkis dari operator perkalian dan pembagian mendapatkan prioritas lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Untuk contoh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Kemudian untuk contoh lain yaitu if X lebih dari Y, ya, kemudian X itu sama dengan A min B, else lainnya X sama dengan A plus B. Nah, intermediate code triple yang pertama ada kurang dari X dan Y, kemudian BZ 1, 6. Bila kali 1 loncat ke lokasi 6. Nah, kemudian ada negatif A, B, kemudian sama dengan X, di 3. Yang kelima ada BR, spasi, dan 8. Nah, ke 6 ada plus A dan B, dan 7 ada sama dengan X, 6. Nah, dan kelemahan dari metode triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi. Nah, maka dikembangkan indirect triple yang memiliki dua list instruksi dan list eksekusi. Nah, list instruksi berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Pada contohnya, A sama dengan triple C kali B bagi E, maka F-nya C kali B. List instruksinya adalah yang pertama ada bintang yang itu kali C, kemudian bagi 1 E, kemudian ada plus B 2, kemudian sama dengan A3, dan yang kelima F tidak sama dengan dan 1. Nah, listnya 1, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu 1, dan 6 itu. Ini adalah quadruple notation. Yaitu format dari quadruple adalah operator, operan, operan, result. Nah, jadi seperti yang triple yang tadi, ini ditambah result. Jadi result adalah hasil dari temporary variable yang dapat ditempatkan pada memori atau register. Problemnya adalah bagaimana
temporary variable seminimal mungkin. Sebagai contohnya adalah A sama dengan B kali C tambah B dan dibagi E. Nah, jika dibuat intermediate, kodenya jadi yang pertama ada bintang D, C, kemudian T1, kemudian yang kedua ada bagi B, E, T2, yang ketiga ada tambah T1, T2, A. Hasil dari keharusan analisis diterima oleh code generator atau pembangkit code. Intermediate code ditransformasikan ke dalam bahasa assembly atau bahasa mesin, yang misalnya A plus B kali C plus D, yang diterjemahkan ke dalam bentuk quadruple. Ya, yang pertama ada plus, kemudian ada AB T1, yang kedua ada plus CD T2, yang ketiga ada kali T1 T2 T3, dan dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal. Nah, ada kode generatornya LDA A, isi A ke dalam akumulator, kemudian add B, isi akumulator dijumlah dengan B, kemudian STO T1, simpan isi akumulator ke T1, kemudian lagi LDA C, kemudian tambah lagi B, kemudian simpan lagi di T2, kemudian tambah lagi di isinya LDA C1, kemudian itu T2, dan simpan ke T3. Dan hasil dari kode generator yang akan diterima oleh code optimization, yang misalnya untuk kode assembly di atas dioptimasikan menjadi LDA, dan isikan A ke dalam operator, kemudian tambahkan dijumlah dengan B, kemudian simpan di T1, kemudian lagi isikan C, kemudian tambahkan dengan D, dan multiplikan dengan T1, kemudian simpan ke T2. Nah, perjalanan dari sebuah instruksi dapat dilihat sebagai berikut. Ya, ada subprogram yaitu X sama dengan Y plus X, kemudian metode analisis leksikal, kemudian token-token dari ID1 sama dengan ID2 plus ID1 lagi, kemudian dianalisis sintaksnya. Dan ada kode generator dan analisis sistematik, dan kemudian ada tombol-tombol, dan di mana di kode generator tadi akan dimasukkan ke penambahan dan penyimpanan di LDA net STO. Oke, sekian saya akan berikan ke Nori. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5.